Gerindra selalu harus membela ya rakyat yang miskin, rakyat yang lemah, dan rakyat yang tertindas. Dan Gerindra selalu akan mengutamakan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya tidak lupa salam adat Lampung, tak bipun. Dalam kesempatan ini saya ingin coba mengutip makna pesan dari Bapak Haji Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra. Sebelumnya tentu kita harus berbicara secara harfiah terlebih dahulu, hal mana makna daripada partai politik tidak terlepas daripada hakikat kepentingan bangsa hari ini. Dan tentunya partai politik sebagai instrumen politik tidak boleh lepas daripada frame yang tentunya sudah digagas oleh para pendiri bangsa kita dengan simpelnya yaitu disebut NKRI. Gerindra harus berjuang di atas jalan yang benar. Gerindra selalu harus membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Gerindra selalu harus membela rakyat yang miskin, rakyat yang lemah, dan rakyat yang tertindas. Dan Gerindra selalu akan mengutamakan kebaikan dan hal-hal yang positif. Ini nilai-nilai luhur nenek moyang kita, nilai-nilai luhur bangsa kita. Pesan Bapak Prabowo sangat tentunya menjadi atau dapat saja bagi kita semua yang mendengarkan, kalau dari sudut pandang yang berbeda atau politik praktis, mungkin pesan tersebut hanya sebatas untuk Gerindra. Tapi saya di sini melihat kita perlu memetik bahasa dan pesan ini, ada hal-hal yang untuk kepentingan bangsa. Dan memang sebagai instrumen politik, kepentingan sebuah partai politik itu harus mengedepankan kepentingan bangsa. Dalam hal ini bangsa adalah masyarakat. Jadi kalau kita berbicara negara, bangsa, negara jelas organisasi pemerintahan atau organisasi kenegaraan disebut negara. Ini simpelnya saja saya sampaikan supaya tidak rumit. Tetapi kalau kita bicara bangsa, maka kita sebagai masyarakat itu dapat dimaknai sebagai bangsa. Sehingga pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini tidak terbatas kepada lingkup partai politik, tetapi kepentingan bangsa. Nah, ini yang saya coba hikmati. Dan tentunya harus kita lihat lagi, kalau penyampaian tersebut tidak kepada barisan-barisan partai politik Gerindra, tetapi barisan kepentingan bangsa, tentu kita harus juga arti atau makna daripada penyampaian ini untuk kita semua, bukan sebatas kepada barisan partai Gerindra saja, gitu. Jadi Bapak Prabowo Subianto memang layak untuk dijadikan bapak bangsa karena memimpin partai, mungkin masih banyak partai-partai politik yang lain, tetapi Bapak Prabowo Subianto hari ini dengan pesannya itu sangat kenegarawanannya yang muncul. Jadi saya melihat itu dari sisi itu. Sehingga saudara-saudaraku sekalian, yang dipetik tadi yaitu tentang rakyat miskin, rakyat yang terjolimi. Kemudian juga pesan daripada para founding father kita yang tidak boleh lepas daripada amanat kemerdekaan, kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di balik bahasa itu, cita-cita yang menjadi penyampaian Pak Prabowo, beliau ingin
saya mengamati, beliau ingin ya pesan beliau itu sampai kepada setiap jiwa-jiwa kita di seluruh Indonesia, bukan hanya sebatas kepada Gerindranya. Artinya kita yang mampu harus membantu rakyat yang miskin dan terzolimi atau ya kemudian tersingkir karena menjadi lemah, miskin dan sebagainya. Dari makna ini maka saya berdasarkan kunjungan saya ke beberapa desa di Lampung, saya bisa maknai dengan bahwa masyarakat itu boleh ya, yang artinya tidak dapat atau mendapatkan keluhan atau menyampaikan keluhan, maksud saya di sini, kemudian baik itu tentang jalan, baik itu tentang hasil panen yang tidak adil dan sebagainya, itu termasuk masyarakat yang menjadi bagian cita-cita Pak Prabowo harus dibela. Itu yang saya lihat seperti itu. Artinya ketidakadilan atau ya tentunya menzalimi masyarakat, ya baik itu dari harga panen, daripada jalan yang tidak terurus dan sebagainya, itu merupakan bagian misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang memang dalam skup penyampaiannya selaku Ketua Umum Partai Gerindra ya meminta kepada Gerindra, dalam artian Gerindra di sini adalah para kader-kader Gerindra. Tetapi makna yang terbesarnya lagi adalah apa? Yang menjadi perhatian Pak Prabowo adalah begitu banyak, masih banyak di negeri ini rakyat ya yang miskin, rakyat yang terzalimi, rakyat yang menjadi lemah. Ya, oleh karena tentunya tidak terlepas daripada regulasi, kesempatan yang tentunya juga penanganan persoalan-persoalan, sengketa-sengketa dan sebagainya yang equality before the law. Itu yang sebenarnya saya bisa ambil hikmah terkait dengan pernyataan Pak Prabowo untuk membantu rakyat yang lemah, rakyat yang miskin, yang tentunya dengan didasarkan kepada perjuangan kita semua. Jadi secara skupnya kecil yaitu ya kepada Gerindra, tetapi makna ini sebenarnya mendorong kepada setiap insan di negeri ini untuk saling membantu, saling menolong. Yang mampu bisa membantu yang lemah. Mikul dhuwur mendem jero. Kita angkat yang baik dan kita pendem yang tidak baik. Bukan kita lupakan, tapi tidak usah. Bangsa kita menghadapi banyak tantangan. Dunia ini menghadapi tantangan, bukan bangsa kita saja. Satu lagi yang menarik ya, ada falsafah yang disampaikan oleh Pak Prabowo, mikul dhuwur, mendem jero. Kebaikan dipikul, dinaikkan ke atas, ya, yang tidak baik dipendam. Dalam pengertian di sini saya dapat membaca ya, ada sebuah situasi di mana ketidakbaikan sebaiknya dipendam saja. Ya, jadi kita tetap mengangkat ya kepada kebaikan-kebaikan sehingga semua yang dilakukan oleh kita, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, untuk saling asah, asih, dan asuh. Saya kira itu yang saya bisa baca dari pesannya Pak Prabowo. Karena itu, budaya kita, gaya politik kita, strategi politik kita, apapun terjadi, harus berada di jalan yang benar dan koridornya ini. Koridornya jelas. Koridornya adalah 17 Agustus 1945. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan yang menarik lagi pesan beliau adalah jangan pernah lepas daripada kebenaran dan kejujuran. Nah, jadi kebenaran dan kejujuran tentu di kalangan bangsa kita itu menjadi patokan sehingga yang kita pikul untuk naik ke atas kebaikan tersebut didasarkan kepada kejujuran dan kebenaran. Bukan kebaikan semata-mata untuk kepentingan-kepentingan tertentu sehingga timbul pembenaran-pembenaran. Dalam pengertian begini, ada sesuatu atau seseorang, kawan kita atau rekan kita yang melakukan kesalahan tetapi dianggap baik karena dia teman dekat kita, ya, sehingga kita pikul padahal itu didasari dengan ketidakbenaran dan ketidakjujuran. Nah, ini tentunya dalam falsafah kehidupan. Tetapi dalam kehidupan yang berbangsa, Pak Prabowo sudah menyampaikan pesan bahwa kebenaran dan kejujuran itu tentu dilandasi oleh semangat bangsa kita, cita-cita luhur bangsa sebagaimana yang
dicita-citakan dalam ya 17 Agustus 1945. Ini yang menarik sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, beliau menyampaikan kepada segenap bangsa sesungguhnya, karena kapasitas beliau saat ini adalah sebagai Ketua Umum Gerindra, gitu kan. Jadi beliau meminta kepada Gerindra, beliau meminta sesungguhnya kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, bercita-cita sebagaimana cita-cita luhur kita, yaitu 17 Agustus 1945, di mana pada saat itu cita-cita seluruh bangsa yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu kemerdekaan tersebut yang hakiki adanya kebenaran dan kejujuran dan adanya kebersamaan, sehingga ya mikul dhuwur mendem jero. Cinta tanah air, membela kepentingan bangsa, kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan atau pribadi. Bahwa ada lagi yang menarik ya, dan dapat kita hikmati secara bersama-sama kepada khalayak ramai, publik sekalian, bahwa kepentingan rakyat di atas segala-galanya, termasuk kepentingan golongan, kepentingan pribadi apalagi. Nah, ini memang filosofis yang harus ya terus berkembang, tumbuh kembang di negeri kita kepada setiap bangsa, sehingga tentunya satu sama lain kalau kita selalu menumbuh kembangkan hal seperti itu dengan koridor cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, maka nyata ya, yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa cita-cita luhur itu identik dengan kemerdekaan, dan kemerdekaan yang hakiki adalah kepentingan rakyat di atas segalanya. Nah, ini tentunya semua tidak terlepas daripada sebagaimana keadaan atau realitas-realitas yang kita lihat. Ya, tidak lepas daripada itu. Ya. Tetapi sekali lagi, jarang sekali kepentingan golongan itu dapat dikalahkan oleh kepentingan rakyat. Dan saya boleh katakan, jarang sekali dengan yang tulus, dengan hati yang saya lihat ya terbuka, Pak Prabowo menyampaikan kepada kader Gerindra untuk ya menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Nah, ini yang sebenarnya bukan hanya untuk para kader Gerindra, tapi untuk kita semua ya. Kalau kita punya kepentingan kelompok, kita punya kepentingan golongan, tetapi mengganggu kepentingan rakyat ya, mengganggu kesinambungan, nah ini harus coba kita cermati lagi, salah atau benar. Nah, kebenaran yang hakiki tadi itu adalah kebenaran yang betul-betul benar. Benar itu dengan jujur ya. Dalam berkehidupan berkebangsaan tidak lepas daripada cita-cita luhur kemerdekaan para the founding fathers dan pendahulu kita. Demikian saya kira dari saya sekelumit tentang semangat yang disampaikan untuk kita semuanya, dan tentunya pesan kepada kawan-kawan sekalian, pada publik sekalian, kita harus tetap semangat ya menjelang kemerdekaan kita ini. Dan tentunya sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bukan hanya kita yang menghadapi masalah, seluruh dunia menghadapi masalah, tapi dengan komunitas kita ya, bangsa kita harus maju dan tetap profesional dan saling asi kepentingan rakyat di atas segalanya, mikul dhuwur mendem jero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.